Baik, perkenalkan nama saya Farki Aryadian Latif. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait dua studi kasus pada perusahaan dengan menghubungkan kepada materi yang telah diajari pada saat perkuliahan. Nah, adapun studi kasus yang pertama yaitu pada perusahaan Adaro Energi, di mana All Trade Service Internasional, bagian dari grup Adaro Energi yang berbasis di Singapura, bertugas untuk memasarkan batu bara secara internasional. Namun, laporan Global Witness menuding Adaro Energi menghindari pajak hingga 125 juta USD pada tahun 2009 sampai 2017 melalui pengalihan laba ke luar negeri yang mengurangi pemasukan negara hingga 14 juta USD per tahun. Akan tetapi, Adaro menegaskan telah mematuhi aturan dengan membayar pajak dan royalti besar, serta menerapkan tata kelola yang baik. Nah, pada kasus ini terdapat kata transfer pricing. Nah, apa itu transfer pricing? Transfer pricing adalah strategi penetapan harga antar perusahaan dalam satu grup yang bertujuan mengendalikan laba perusahaan. Praktik ini kerap dipandang sebagai upaya untuk mengecilkan penerimaan pajak suatu negara melalui manipulasi harga transaksi antar entitas berelasi. Adapun materi yang berhubungan terkait kasus ini, yaitu aspek keperlakuan pada akuntansi pengakumulasian dan pengendalian biaya. Aspek keperilakuan dalam akuntansi pengakumulasian dan pengendalian biaya menyoroti dampak psikologis dan perilaku individu dalam perusahaan terhadap pengambilan keputusan, di mana praktik transfer pricing tidak hanya memengaruhi laporan keuangan, tetapi juga dapat menciptakan konflik kepentingan antara kepatuhan pajak dan strategi keuntungan perusahaan. Adapun pada studi kasus perusahaan kedua yaitu Kisco Systems, di mana Kisco System mengalami kemunduran dalam teknologi kritis karena terlalu fokus pada financialization, yaitu pembelian kembali saham dan pembayaran dividen daripada investasi strategis seperti penelitian dan pengembangan atau R&D. Keputusan ini menunjukkan kurangnya evaluasi terhadap alternatif investasi yang lebih produktif. Sebaliknya, Kisco mengurangi belanja untuk R&D dari 16% dari pendapatan pada tahun 2000 menjadi hanya 9% pada 2020. Akibatnya, Kisco kehilangan posisi kepemimpinan di pasar global teknologi jaringan, tergeser oleh perusahaan seperti Huawei. Nah, dalam dunia bisnis, hal ini biasanya disebut dengan overconfidence. Nah, apa itu overconfidence? Overconfidence atau percaya diri adalah kondisi di mana seorang investor cenderung terlalu percaya diri dengan keterampilan dan keahliannya saat mengambil keputusan. Terlalu percaya diri mempengaruhi perilaku investor karena investor memiliki pengetahuan keuangan yang baik, kepercayaan diri yang tinggi dalam pengambilan keputusan, menggunakan orang lain sebagai referensi dalam mengambil tindakan pencegahan saat mengambil keputusan, dan mempertimbangkan risiko sebelum melakukan investasi. Nah, adapun materi yang berhubungan terkait dengan studi kasus ini adalah aspek keperilakuan pada akuntansi pengambilan keputusan. Dalam akuntansi pengambilan keputusan, bias perilaku seperti overconfidence dapat menyebabkan keputusan diambil tanpa analisis mendalam. Hal ini terlihat pada fokus berlebih pada kebijakan finansial seperti share buybacks atau dividen, dibandingkan reinvestasi produk seperti R&D yang mengurangi efisiensi pengelolaan sumber daya. Adapun saran dan kesimpulan terkait dua studi kasus ini, yang pertama pada perusahaan Adaro Energi, sarannya yaitu berdasarkan informasi terkait dengan dugaan transfer pricing pada Adaro Energi, penting bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta memastikan bahwa praktik bisnisnya sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Perusahaan juga disarankan untuk bekerja sama secara proaktif dengan otoritas pajak guna memperbaiki kepercayaan publik dan menghindari persepsi negatif terkait manipulasi pajak. Adapun kesimpulan pada perusahaan Adaro Energi yaitu transfer pricing adalah strategi yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mengelola laba. Tetapi praktik ini juga dapat menimbulkan risiko hukum dan konflik kepentingan antara kepatuhan pajak dan strategi bisnis. Kasus Adaro Energi menunjukkan bahwa perlunya pengawasan ketat dan implementasi tata kelola yang baik untuk memastikan praktik transfer pricing tidak merugikan negara dan mematuhi hukum yang berlaku. Nah, terkait saran dan kesimpulan pada perusahaan yang kedua yaitu Kisco System adalah pada saran Kisco perlu mengevaluasi strategi keuangannya dengan lebih menekankan pada investasi strategis seperti penelitian dan pengembangan R&D dibandingkan kebijakan finansialisasi seperti share buyback atau pembayaran dividen yang berlebihan. Dengan mengurangi bias overconfidence dan herd behavior dalam pengambilan keputusan, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya lebih efisien untuk meningkatkan daya saing teknologi dan mempertahankan posisinya di pasar global, terutama menghadapi kompetitor seperti Huawei. Adapun kesimpulannya, yaitu keputusan Kisco yang terlalu fokus pada kebijakan finansialisasi menunjukkan kurangnya perhatian terhadap investasi produktif seperti R&D yang berdampak pada penurunan daya saingnya di pasar global. Bias perilaku seperti overconfidence dan herding menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan tersebut, sehingga diperlukan perubahan pendekatan untuk menciptakan efisiensi dan inovasi jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rio Kurniawan. Kali ini saya akan membahas dua kasus pada perusahaan. Yang pertama yaitu kasus pada perusahaan Sinarmas Group dan yang kedua yaitu pada perusahaan Facebook. Yang pertama, kasus pada perusahaan Sinarmas yaitu kasus dugaan polis palsu Sinarmas. Kasus pemalsuan polis di PT Asuransi Jiwa Sinarmas atau MSIG melibatkan agen asuransi Swita Glorit Supit di Manado. Swita menawarkan produk Power Safe dengan janji bunga tinggi dan hadiah, lalu meminta nasabah mentransfer premi ke rekening pribadinya yang disebut pooling account. Setelah menerima premi, ia memanipulasi data dan membuat rekening palsu atas nama nasabah, sehingga pencairan dana dilakukan ke rekening tersebut. Kerugian nasabah diperkirakan lebih dari 200 miliar rupiah untuk periode 2017 sampai 2019. Swita dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah pada tahun 2021. Namun nasib uang nasabah belum jelas dan perusahaan masih bernegosiasi dengan OJK dan korban. Kemudian sedikit penjelasan terkait perilaku yang dilakukan yaitu polis asuransi, di mana polis asuransi ini adalah kontrak yang mengalihkan resiko dari peserta atau tertanggung ke penyedia asuransi atau penanggung yang mencakup hak dan kewajiban kedua pihak. Isi polis mencakup hal yang ditanggung dan tidak ditanggung, data peserta, objek penanggung, tenggang waktu, cara pembayaran, jumlah premi, fasilitas tambahan, potongan biaya, nilai premi, periode asuransi, dan tanggal terbit polis. Materi yang berhubungan dengan kasus ini yaitu aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mencegah kecurangan dengan adanya sistem yang memantau kinerja setiap individu satu unit. Tindakan manipulatif seperti pemalsuan data dan penggelapan dana dapat terdeteksi lebih awal. Sistem ini memastikan bahwa setiap tindakan tercatat dan dapat ditelusuri dengan jelas, sehingga kecurangan sulit terjadi tanpa terdeteksi. Kemudian pada kasus kedua yaitu perusahaan Facebook. Facebook didenda sebesar 70 triliun terkait pelanggaran privasi data. Pada 13 Juli 2019, FTC AS mengenakan denda sebesar 5 miliar dolar atau sekitar 70 triliun kepada Facebook akibat pelanggaran privasi data pengguna.
Pelanggaran ini terkait skandal Cambridge Analytica, di mana data 87 juta pengguna Facebook diakses secara tidak sah melalui aplikasi kuis yang mengumpulkan data pengguna dan teman-teman mereka. Skandal ini memicu penyelidikan global dan menjadi denda terbesar yang dikenakan FTC pada perusahaan teknologi. Kemudian sedikit penjelasan terkait perilaku yang dilakukan, yaitu pelanggaran privasi, di mana pelanggaran privasi ini adalah bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum dan yang mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Kemudian materi yang berhubungan dengan kasus ini yaitu aspek keperilakuan pada akuntansi audit internal. Kasus ini menekankan pentingnya sistem pengendalian yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data dan mencegah pelanggaran serupa. Audit internal perlu mengidentifikasi resiko pengelolaan data pribadi dan memastikan kebijakan serta prosedur yang ada melindungi informasi sensitif dan memenuhi persyaratan hukum. Kemudian saran dan kesimpulan dari kedua studi kasus ini pada PT Asuransi Jiwa Sinarmas, sarannya penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baik mencegah dan mendeteksi kecurangan sekaligus memastikan akuntabilitas individu. Hal ini dapat dicapai melalui sistem kontrol internal yang kuat, transparansi dalam pelaporan, pembagian tugas yang jelas, dan budaya etika dengan kebijakan zero tolerance. Selain itu, penyediaan saluran pelaporan yang aman serta whistleblowing memastikan deteksi dini kecurangan dan menjaga integritas organisasi. Kesimpulannya, penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baik dapat menjadi alat penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, serta memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan kepada mereka. Untuk studi kasus Facebook, saran saya perusahaan harus memperkuat sistem pengendalian internal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data. Audit internal perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menilai resiko terkait data pribadi, serta memastikan kebijakan perlindungan informasi sensitif yang sesuai. Kesimpulannya, kasus pelanggaran privasi data oleh Facebook menunjukkan pentingnya pengolahan data yang aman dan kepatuhan terhadap hukum. Sistem pengendalian internal yang efektif dan audit internal yang ketat menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran serupa dan melindungi integritas perusahaan. Itu saja studi kasus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni. Saya akan membawakan materi yaitu kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2020. Kasus manipulasi laporan keuangan yang mencuat pada tahun 2019 terus berlanjut pada tahun 2020. Pada saat itu, auditor dan pihak regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan mendalami laporan keuangan PT Garuda Indonesia, terutama terkait pada pendapatan fiktif dan perjanjian kerjasama dengan Mahata Aeroteknologi. Perjanjian ini melibatkan pengakuan pendapatan sebanyak 239 juta yang sebenarnya belum diterima. Garuda mencatat pendapatan dari kerjasama penyedia layanan Wi-Fi dalam penerbangan, padahal dana sebenarnya belum direalisasikan. Laporan keuangan yang dianggap menguntungkan ternyata menutupi kerugian operasional yang sebenarnya terjadi. Manipulasi. Kasus manipulasi adalah tindakan melanggar hukum dan etika yang berpotensi merugikan banyak pihak. Dalam dunia akuntansi dan bisnis, manipulasi seringkali berfokus pada pelaporan keuangan untuk tujuan tertentu yang merugikan stakeholder. Oleh karena itu, pentingnya tata kelola di suatu perusahaan yang baik, audit yang independen, dan pengawasan ketat tidak bisa diabaikan untuk mencegah kasus manipulasi tersebut. Aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban, manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia ini seperti pengakuan pendapatan fiktif dari perjanjian dengan Mahata Aeroteknologi menunjukkan pelanggaran dalam pertanggungjawaban akuntansi. Direksi perusahaan gagal memberikan laporan keuangan yang transparan dan jujur, sehingga menyesatkan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Materi selanjutnya yaitu kasus manipulasi akuntansi yang terjadi pada Enron tahun 2001.
Penipuan dimulai pada sekitar tahun 1990-an ketika Enron mengadopsi mark-to-market accounting di bawah CFO Andre Fastow. Berkat laporan keuangan yang terlihat positif, harga saham Enron terus naik mencapai puncak sebesar 9,75 per saham. Pada pertengahan tahun 2000 dan pada akhir tahun 2001, analis pasar mulai meragukan kesahaman laporan keuangan Enron, terutama mengenai transparansi dan utang tersembunyi. Pada bulan Oktober sekitar tahun 2001, Enron melaporkan kerugian sebesar 618 juta dan mengurangi ekuitas sebesar 1,2 miliar. Pada tahun 2001, pada bulan Desember tahun 2001, Enron mengajukan kebangkrutan dengan total aset sebesar 63,4 miliar. Penipuan akuntansi pada Enron adalah contoh klasik bagaimana keserakahan, manipulasi, dan pengabaian prinsip akuntansi serta etika bisnis dapat menghancurkan perusahaan besar, merugikan ribuan orang, dan mengguncang kepercayaan publik terhadap pasar modal. Kasus ini tetap menjadi pelajaran penting bagi dunia bisnis dan akuntansi. Aspek keperilakuan audit internal. Salah satu aspek paling penting dalam kasus Enron adalah kegagalan fungsi audit internal dan eksternal. Arthur Andersen, firma audit eksternal Enron, terlibat dalam menutupi penipuan dan kemusnahan dokumen penting. Audit internal juga gagal mengidentifikasi masalah sejak dini, kurangnya independensi auditor, tekanan dari manajemen, dan pengabaian etika audit. Baik, perkenalkan nama saya Dian Fitra Amalia. Di sini saya mengambil dua kasus yang yaitu pada PT Indofood Sukses Makmur dan Samsung Elektronik. Di mana yang pertama yaitu evaluasi kinerja keuangan PT Indofood dari 2017 sampai 2021. Studi ini menganalisis kinerja keuangan PT Indofood selama periode 2017 sampai 2021 menggunakan pendekatan dari buku Financial Responding dan analisis karya Charles Gibson. Aspek yang teliti meliputi profitabilitas, rasio likuiditas, rasio kas, dan leverage. Hasil analisis menunjukkan tren pertumbuhan profitabilitas sebesar 9%, meski terdapat fluktuasi pada likuiditas dan rasio kas. Leverage mengalami kenaikan namun tetap terkendali, mengindikasi kemampuan perusahaan dalam mengelola utang untuk meningkatkan keuntungan. Temuan ini menyoroti adaptasi PT Indofood terhadap tantangan ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19, sambil tetap menarik perhatian investor. Adapun sudut pandang evaluasi kinerja keuangan ialah proses analisa dan penilaian terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola aset, kewajiban, dan ekuitas guna mencapai tujuan bisnis. Adapun dasar materi yang saya ambil ialah pengendalian keuangan. Di kasus ini berfokus pada analisis dan evaluasi kinerja keuangan PT Indofood termasuk aspek profitabilitas, likuiditas, dan leverage, serta rasio kas. Semua indikator ini merupakan bagian dari pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengolah sumber daya keuangan secara efisien, mempertahankan kesehatan keuangan, dan mencapai tujuan keuangannya. Selain itu, dalam kasus ini, seperti meningkatkan efisiensi aset lancar dan mengolah leverage adalah langkah-langkah nyata dalam pengendalian keuangan. Selanjutnya, yaitu pada kasus Samsung. Samsung melakukan survei di Inggris terhadap 1.000 orang dewasa penyandang disabilitas, baik yang terlihat maupun tidak terlihat.
Survei mengungkapkan bahwa lebih dari 2/3 responden merasa dikucilkan akibat desain produk dan layanan yang tidak aksesibel. Sebagai respon, Samsung meluncurkan Project Inclusion, sebuah inisiatif yang mempromosikan prinsip desain inklusif. 4 prinsip yang diusung adalah tetap ingin tahu, tentang asumsi, rayakan kebersamaan, dan jadilah perubahan. Samsung menegaskan komitmen meningkatkan aksesibilitas melalui fitur suara, teks, label, braille, dan peningkatan teknologi di perangkatnya seperti TV, ponsel, dan perangkat yang dapat dikenakan. Adapun sudut pandang makna desain inklusif, yaitu perilaku yang diungkapkan dalam survei menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam mengakses produk dan layanan karena kurangnya desain yang inklusif. Desain yang tidak mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas menyebabkan pengalaman yang tidak ramah seperti navigasi buruk di situs web atau kurangnya deskriptif teks untuk gambar. Inisiatif Samsung dengan Project Inclusion menandai langkah progresif dalam mengubah paradigma desain. Prinsip ini mendukung inklusivitas sebagai bagian integral dari inovasi teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi sosial penyandang disabilitas. Adapun dasar materi yang saya ambil yaitu aspek keperlakuan dalam pengambilan keputusan. Kasus studi di atas paling relevan dengan aspek keperlakuan dalam pengambilan keputusan karena menunjukkan bagaimana Samsung menggunakan data survei untuk memahami perilaku dan kebutuhan penyandang disabilitas. Kebutuhan tersebut mencerminkan pemahaman terhadap perilaku pengguna dan kebutuhan pasar. Hal ini mengilustrasikan bagaimana perusahaan menggunakan data dan wawasan perilaku untuk membuat keputusan strategi yang mendukung inovasi dan berkelanjutan dengan fokus pada dampak sosial dan finansial. Adapun saran dan kesimpulan untuk pertama pada PT Indofood, yaitu sarannya PT Indofood perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset lancar dan perencanaan kas untuk mengatasi fluktuasi likuiditas, memantau penggunaan utang agar leverage tetap sehat, serta mengoptimalkan pendapatan operasional guna memperkuat keuangan. Transparansi laporan keuangan harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan investor, sementara analisis rasio perlu diintegrasikan dalam pengambilan keputusan keuangan untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Adapun kesimpulannya yaitu studi kasus menunjukkan PT Indofood berhasil menjaga kinerja keuangan dengan pertumbuhan profitabilitas 9% meski menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19, namun fluktuasi likuiditas dan rasio kas perlu ditangani untuk memastikan stabilitas keuangan jangka panjang. Adapun saran dan kesimpulan pada Samsung yaitu sarannya pertama itu Samsung sebaiknya memperkuat komitmennya terhadap desain inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pengembangan produk, meningkatkan kesadaran tim internal tentang prinsip desain inklusif, dan menjalin kolaborasi dengan komunitas terkait. Langkah ini memastikan solusi teknologi yang dihasilkan relevan, inklusif, dan memberikan dampak positif sekaligus memperkuat daya saing Samsung di pasar global. Adapun kesimpulannya, desain produk yang tidak aksesibel dapat membuat penyandang disabilitas merasa terpinggirkan. Melalui Project Inclusion, Samsung telah mengambil langkah signifikan untuk mempromosikan desain inklusif yang menguntungkan semua pihak dengan fokus pada ingin tahu, tantangan terhadap asumsi, perayaan keberagaman, dan kolaborasi. Samsung membuktikan bahwa desain inklusif tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menjadi strategis bisnis yang berkelanjutan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atika Dewi Arisa. Dengan ini akan mempresentasikan terkait akuntansi keperilakuan dengan studi kasus PT XL Axiata dan JP Morgan Chase & Co. Di sini PT XL Axiata Tbk dengan PT Smartfren Telekom telah sepakat untuk melakukan merger dengan nilai gabungan prasinergi mencapai lebih dari 6,5 miliar atau setara dengan 104 triliun. Penggabungan ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Di sini sendiri XL akan menjadi surviving entity dan tetap tercatat di Bursa Efek Indonesia sambil menerbitkan saham baru kepada pemegang saham Smartfren sesuai dengan rasio penggabungan. Rasio penggabungan adalah 72/28 dengan nilai ekuitas antara XL Axiata dan Smartfren.
pada merger dan akuisisi merupakan strategi bisnis kompleks yang dapat membawa manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Dan di sini penting untuk kita memahami perbedaan dan tantangan yang terkait dengan kedua strategi ini sebelum mengambil keputusan. Dan pengaruhnya pada aspek keperilakuan untuk akuntansi pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, aspek perilaku memainkan peran penting dalam keberhasilan merger Excel Axiata. Memahami motivasi, persepsi, dan perilaku manajemen serta karyawan merupakan faktor eksternal yang dapat membantu dalam merumuskan strategi merger yang efektif. Akuntansi keperilakuan dapat memberikan kerangka kerja untuk menganalisis dan mengatasi tantangan perilaku yang terkait dengan merger. Selanjutnya, pada kasus kedua, ada JP Morgan Chase & Co. yang telah mengumumkan telah mengakuisisi sebagian besar aset dan mengambil alih simpanan dan kewajiban tertentu lainnya milik First Republic Bank dari Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC. Dalam melaksanakan transaksi ini, JP Morgan Chase mendukung sistem keuangan Amerika Serikat melalui kekuatan dan kemampuan eksekusinya yang signifikan. Sebagai bagian dari pembelian tersebut, JP Morgan Chase mengambil alih semua simpanan yang baik yang diasuransikan maupun yang tidak diasuransikan. Akuisisi aset di sini merupakan strategi bisnis yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh aset strategis, memperluas operasinya atau meningkatkan efisiensi. Penting untuk memahami serta mempertimbangkan semua risiko dan manfaat sebelum melakukan akuisisi. Dan pada kasus kedua ini, aspek keperilakuan berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam akuisisi JP Morgan Chase dengan membantu dalam menilai nilai perusahaan target, mengidentifikasi risiko, merencanakan integrasi, dan mengevaluasi strategi akuisisi. Di sini akuntansi pengambilan keputusan memberikan informasi yang penting untuk membuat keputusan yang tepat dan memastikan keberhasilan akuisisi. Itulah tadi materi dari saya. Terkait saran dan kesimpulan, yakni pertama untuk kasus pertama, adapun sarannya yakni penerapan akuntansi pengambilan keputusan dengan baik dapat membantu perusahaan dalam memahami konteks serta dampak dari setiap keputusan. Selain itu, dengan menggunakan teknik analisis yang tepat, perusahaan dapat menggali lebih dalam data, pola serta risiko yang ditimbulkan. Adapun saran untuk kasus yang kedua, yakni penerapan akuntansi pengambilan keputusan dalam keputusan akuisisi JP Morgan Chase & Co. merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Dengan menggunakan analisis, pertimbangan, serta evaluasi, JP Morgan berhasil membuat keputusan dan memaksimalkan keuntungan dari akuisisi. Adapun kesimpulan dari kasus pertama yakni akuntansi pengambilan keputusan membantu perusahaan yang membuat keputusan strategis yang lebih cepat dan tepat. Ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih baik sehingga mempertahankan keunggulan kompetitif. Adapun pada kesimpulan untuk kasus yang kedua, dalam penerapannya, JP Morgan Chase & Co. berhasil mengakuisisi First Republic. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya pemahaman dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan ke depannya. Dalam hal ini, JP Morgan terus meningkatkan metode serta analisis mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik, khususnya untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Itulah saran dan kesimpulan terkait kasus pertama dan kedua. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi studi kasus dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rio Kurniawan. Saya Dian Pitra Malia. Saya Siti Atika. Saya Farki Arya. Saya Nur Wahyuni. Sekian dan terima kasih.